Selamat pagi, salam sejahtera Ananda sekalian. Apa kabarnya hari ini? Semoga Ananda sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah Ananda yang ibu cintai, hari ini kembali lagi belajar bersama Bu Ina dalam pembelajaran matematika. Sebelum Ananda memulai pembelajaran kita hari ini, mari bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Baiklah anak-anak ibu, kita akan belajar tentang faktor dan kelipatan. Sebelumnya kita akan masuk ke pembelajaran faktor terlebih dahulu. Apa itu faktor? Faktor adalah angka-angka yang dihasilkan dari sebuah perkalian. Kita sebelumnya sudah belajar di pembelajaran pecahan mengenai faktor. Kita ulangi kembali ya. Misalnya, contoh kita akan mencari faktor dari 6. Artinya, jika faktor dari 6, perkalian berapa saja yang hasilnya adalah 6, perkalian 1 dikali 6, lalu 2 dikali 3. Ada lagi? Ada 3 dikali 2 ataupun 6 dikali 1. Sama saja, yang mana faktor dari 6? Faktor dari 6 adalah 1, 6, 3, 2. Kita tulis berurutan ya. 1, 2, 3, 6. Supaya memudahkan kamu, kita buat dalam bentuk tabel sehingga terlihat lebih rapi. Sekarang kita coba pakai tabel. Kita cari faktor dari 12. Jadi anak-anak ibu kalau pakai tabel, kamu harus membuatnya dengan penggaris ya. Nah, kita mau cari faktor dari 12. Perkalian berapa saja yang menghasilkan 12? 1 dikali 12. Lalu 2 dikali 6. Lalu 3 bisa nggak kira-kira? Bisa ya, 3 dikali 4. Nah, jadi faktor dari 12 adalah 1 dikali 12, 2 dikali 6, dan 3 dikali 4. Sehingga kamu bisa menulisnya faktor dari 12 sama dengan 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kira-kira seperti itu ya. Bu, kalau misalnya ini 15 berarti cari hasil perkalian yang 15 hasilnya. Itu. Semuanya harus sesuai dengan perkaliannya ya. Oke. Sekarang kita masuk ke faktor dari 2 bilangan. Faktor dari 2 bilangan hampir sama dengan faktor suatu bilangan. Jadi kita cari satu-satu. Contoh, kita ingin mencari faktor persekutuan dari 4 dan 6. Nah, caranya kita cari satu-satu. Kita cari perkalian berapa saja yang menghasilkan 4 dan kita cari perkalian berapa saja yang menghasilkan 6. Sebelumnya kamu buat dulu tabelnya dengan penggaris supaya lebih rapi. Perkalian berapa saja yang menghasilkan 4? 1 dikali 4. Lalu 2 dikali 2.
Lalu kita cari perkalian berapa saja yang menghasilkan 6. 1 dikali 6, 2 dikali 3. Ada lagi kira-kira? Tidak ya, karena kalau dibuat lagi pun sama, 3 dikali 2 atau 6 dikali 1. Nah, kalau yang tadi faktor suatu bilangan cuma 1 saja. Sekarang faktor persekutuan dari 2 bilangan. Nah, di sini ada bilangan 4 dan 6. Nah, kita tandai yang mana yang sama angkanya. Nah, kamu lihat di sini, angka yang sama adalah 1. Lalu 2. Lalu ada lagi? Tidak ada. Maka faktor persekutuan 4 dan 6 adalah 1 dan 2. Oke, ini soal nomor 1. Kita coba nomor 2 ya. Faktor persekutuan dari 10 dan 15. Artinya, kamu cari dulu faktor dari 10, kemudian kamu cari faktor dari 15. Nah, sekarang 10. Perkalian berapa saja yang menghasilkan 10? 1 dikali 10. Lalu 2 dikali 5. Perkalian berapa saja yang menghasilkan 15? Kita buat garisnya dulu ya. Merupakan hasil perkalian dari 1 kali 15 dan 3 dikali 5. Nah, sekarang karena dia persekutuan, artinya mana bilangan yang sama di antara 10 dan 15 ini kamu lingkari. 1. Kemudian 2 di sini ada, di sini tidak. 5 ada. Maka faktor persekutuan 10 dan 15 adalah 1 dan 5. Baiklah, sekarang kita akan belajar tentang kelipatan suatu bilangan. Nah, kelipatan ini sangat mudah sekali jika kamu menghafal perkalian. Contohnya, kelipatan 2. Kelipatan 2 artinya perkalian 2. Kita mulai ya, perkalian 2 dimulai dari 1 kali 2 hasilnya 2. Lalu 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Jadi, kelipatan 2 ini artinya jarak dari satu ke yang lainnya adalah 2. Jadi 2 tambah 2 berapa? 4. 4 tambah 2 6. 6 tambah 2 8. 8 tambah 2 10. 10 tambah 2 12. 12 tambah 2 14 dan seterusnya. Jadi gitu ya. Sekarang kelipatan 5. Kelipatan 5 ini mungkin kamu sering menggunakannya dalam bermain sembunyi endop misalnya, atau bermain yang lain. 5 tambah 5 10. Tambah 5 15. 20, 25, 30, dan seterusnya. Ini kalau dilanjutkan sangat panjang, jadi kamu cukup buat dan seterusnya, koma, titik-titik. Ini kelipatan suatu bilangan. Bagaimana kalau angkanya lebih besar? Misalnya kelipatan 12. Berarti 12. 12 ini ditambah 12 berapa hasilnya? 24. Ditambah 12 lagi berapa hasilnya? 36. Tambah 12 berapa hasilnya? 48, 60, dan seterusnya. Jadi seperti itu kelipatan suatu bilangan.
Nah, sekarang kita lanjutkan ke kelipatan persekutuan dari dua bilangan. Pada dasarnya sama seperti faktor persekutuan dua bilangan, bedanya ini kelipatannya ya. Contohnya kita ingin mencari kelipatan persekutuan dari 4 dan 6. Artinya kamu cari dulu kelipatan 4, lalu kamu cari kelipatan 6. Sekarang kita cari kelipatan 4. Nah, yang menjadi kelipatan 4 berapa aja ya angkanya? 4 tambah 4, 8. Tambah 4 lagi 12, 16. Lalu 20, 24, dan seterusnya. Jadi banyak angkanya ini, minimal 10 ya, tapi ibu cuman beberapa aja karena ibu nyontohkan. Oke, setelah itu kita buat kelipatan 6. 6 perkalian 6 berapa aja? 12. Lalu 18, 24, 30, 32. Lalu supaya sama, lalu berapa lagi kira-kira? Dan seterusnya ya. Oke, sekarang kira-kira yang mana yang sama antara kelipatan 4 dan 6 angkanya? Yang sama kamu tandai. 4 di kelipatan 4 ada, di 6 nggak ada, berarti nggak sama ya. 8 nggak ada, 12 ada, lalu 16 tidak, 18 tidak, 20 tidak, 24 ada. Kalau diteruskan ini banyak ya. Jadi ini karena cuma segini berarti kelipatan persekutuan 4 dan 6 sama dengan 12, 24, dan seterusnya. Kamu jangan buat 12 dan 24 aja karena ini kalau diteruskan masih panjang. Nah, kita coba contoh yang kedua, yaitu kelipatan persekutuan dari 3 dan 6. Nah, kita cari dulu kelipatan 3 berapa, kelipatan 6 berapa. Kelipatan 3, maka perkalian 3 ya. 3, 6, 9, 12. Lalu 15, 18, 21, dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Kelipatan 6, 12, lalu 18, 24, 30, 32, dan seterusnya. Nah, sekarang kamu lihat mana angka yang sama dari kedua kelipatan. 3 di sini tidak ada, di sini ada, 6 ada. Oke, 12 ada. 18 ada. Kalau diterusin banyak ya yang sama. Sehingga kelipatan persekutuan 3 dan 6 adalah 6, 12, 18, dan seterusnya.